Alkisah. Pada suatu hari, di jam 10 pagi, hiduplah seorang ibu yang sedang memasak untuk makan siang keluarganya. Tetapi di tengah itu, seorang anak yang dikenal sebagai anak Ibu Nur mengajak Ibu Nur untuk bermain. Mama, ayo main boneka sama aku. Sekarang, Mama lagi masak dulu, Nak. Ya udah deh, nanti aja main sama mamahnya. Boneka Ade udah minta diajak main nih, Mah. Ya sudah, nanti mainnya setelah Mama selesai masak ya, Nak. Ya udah, Mah. Aku main sendiri dulu ya. Namun tak disangka saat memasak, Ibu Nur melupakan beberapa kebutuhan untuk memasak. Ibu Nur pun mengambil dompet dan bergegas pergi menuju tukang sayur. Aduh, tinggal sedikit lagi selesai. Sayur kangkungnya malah lupa dibeli. Waduh, kok bisa lupa sih beli tadi pagi? Nak, bentar ya. Mama mau beli sayur dulu. Kamu jangan kemana-mana, di rumah aja. Iya, Mama. Teromlah. Iya, Bu. Mau beli apa? Ampun deh, Teh. Saya lagi masak, tapi lupa kebeli sayur kangkungnya. Masih ada enggak ya, Teh, sayurnya? Ada, Ibu. Mau berapa ikat? Mau 1 ikat aja, Teh. Sekalian mau beli bumbu racik sama tomatnya ya. Ini, Teh, jadi 10.000 ya. Tak lama kemudian, muncullah sekelompok ibu-ibu yang ikut membeli kebutuhan memasak di Teromlah. Bu Tuti, Bu Mariam, Bu Eni, mau beli apa? Ini Bu, kita mau beli sayur. Iya Bu, saya juga nih mau beli sayur buat masak makan siang. Ada sayur bayam nggak Teh? Saya mau sayur bayam nih. Ada nih, Teh. Sayurannya masih seger-seger. Namun, tak disangka alur pergibahan pun justru diawali oleh Teromlah dan kawanannya. Bu, tadi saya keliling. Katanya Pak Akbar nikah lagi loh. Padahal baru minggu lalu istrinya meninggal. Udah nikah lagi aja ya Bu? Iya, padahal tanah kuburannya masih basah itu. Nikahnya sama janda kompleks sebelah itu, Bu. Iya, sama janda kompleks sebelah itu Bu. Di tengah perkibahan yang semakin memanas, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan seorang anak dari arah rumah Ibu Nur. Ibu Nur yang menyadari suara anaknya akhirnya teringat bahwa ia sedang memasak. Ibu Nur dan para warga pun segera berlari panik menuju rumah Ibu Nur. Pada saat Lala jalan ke arah rumah, api pun mulai menyala. Dek, bangun Dek, ayo kita bangun. Rumah kita kebakaran Dek, bangun. Tolong, rumah saya. Mama kemana? Rumah kita kebakaran. Dek, ayo bangun. Ayo kita cari pertolongan. Tolong. Aduh ya Allah, saya lupa. Di rumah lagi masak. Aduh Ibu, ayo Bu, kita lihat ke sana. Ayo Bu, kita lihat kondisinya Jihan sama Lala Bu. Namun sangat disayangkan Ibu Nur sudah terlambat. Kini ia sangat terkejut ketika melihat sebagian rumahnya sudah hancur termakan oleh api. Astagfirullahaladzim, Lala, Jihan, kenapa bisa seperti ini? Anak saya Bu, Jihan, tolong anak saya Bu. Ibu Tuti dan Ibu Mariam melihat betapa paniknya Ibu Nur. Mereka pun menenangkan Ibu Nur yang ingin menerobos api. Ya ampun, rumah saya Bu, rumah saya. Bu, jangan masuk, Bu. Ini bahaya. Kita minta pertolongan aja Bu. Iya Bu, jangan mendekat Bu, bahaya Bu. Biar saya telepon dokter aja ya Bu. Iya Bu, biar saya telepon juga tim medis dari PMI Kota Serangnya. Halo Pak, ada kebakaran di Komplek Mangga nomor 38, tolong segera datang ya Pak. Baik Mbak, saya dan tim akan segera datang. Kemudian disusul dengan Bu Tuti yang menelpon tim medis dari PMI. Halo Kak, di alamat Mangga nomor 38 terjadi kebakaran. Kami minta pertolongan dari tim medis PMI ya Kak. Tolong segera datang sekarang. Baik, dah, saya dan tim akan segera datang. Tak berselang lama, tim damkar dan tim medis PMI pun datang memberikan pertolongan dan memadamkan api yang semakin membesar. Tim medis bergegas memberikan pertolongan untuk kedua anak Ibu Nur dan Pak Udin. Ya Allah Ibu, Pak Udin udah tahu belum Ibu? Belum, Bu. Pak Udin belum tahu. Tolong teleponin Pak Udinnya ya Bu. Iya Bu, biar saya aja yang telepon Pak Udin. Ibu Rini pun berinisiatif untuk menelpon Pak Udin dan memberitahu kondisi rumah serta keluarganya. Halo Pak, tolong segera datang ke rumah ya Pak. Ada apa Bu Rini? Kenapa Ibu terdengar panik suaranya? Pulang saja dulu Pak, di rumah sedang terjadi sesuatu. Aduh, ya sudah Bu Rini, saya segera pulang. Sesampainya di rumah, Pak Udin sangat terkejut melihat kondisi rumah yang sudah habis termakan oleh api. Ya Allah,
ada tim medis yang datang, mereka yang akan memberi pertolongan. Anak saya. Seluruh warga pun berusaha untuk menenangkan Ibu Nur dan Pak Udin. Para medis tak berhenti sampai di sana. Mereka terus memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban tanpa rasa lelah untuk segera dibawa menuju rumah sakit terdekat. Melihat kondisi kedua anak yang cukup parah, Ibu Nur dan Pak Udin pun mulai lemah oleh rasa khawatir.